Sampaikan Oke. materinya. Di juz 20, Allah kembali melanjutkan kisah Nabi Musa. Dan FYI, surat An-Naml itu nama lainnya surat Sulaiman. Oke, An-Naml nama lainnya surat Sulaiman. Surat Al-Qasas didapuk sebagai surat yang paling layak menyandang nama surat Musa. Instead, Allah tidak demikian. Tapi instead, justru Allah Subhanahu wa taala berikan judul Al-Qasas. Surat Al-Qasas ini artinya nama surat ini diberikan Al-Qasas. Seolah-olah Nabi Musa memang mewakili bagian besar dari qasas Al-Qur'an. Dan surat An-Naml atau surat Asy-Syu'ara, An-Naml dan Al-Qasas turun berturut-turut. Intinya Asy-Syu'ara, kemudian An-Naml dan Al-Qasas. Dan tiga-tiganya sama-sama menceritakan Nabi Musa. Pelengkap kisah Nabi Musa, isyarat sedikit di surat Asy-Syu'ara yang tadi saya bacakan, surat Al-Furqan yang tadi saya bacakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Walaqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira." Kami telah berikan Taurat kepada Nabi Musa, kami menjadikan Nabi Harun sebagai wazir, menteri bagi Nabi Musa. Maka kemudian surat-surat berikutnya menjelaskan hal tersebut. Nah, di juz 20 membentang dari surat An-Naml tengah-tengahnya sampai surat Al-Ankabut menjelang akhir surat Al-Ankabut. Berikan putra Ma'asi an ardi'i. Demikian Allah mengilhamkan kepada Yochebed, ibunda Nabi Musa, setelah ia melahirkan anak ketiga, Nabi Musa anak ketiga. Betapa ketakutannya sang ibunda. Firaun telah mengeluarkan dekret untuk membunuhi bayi laki-laki Bani Israel, sebab ia bermimpi bahwa kekuasaannya akan runtuh di tangan pemuda Bani Israel. Firaun menugaskan beberapa bidan wanita kebangsaan Koptik untuk mengawasi wanita Bani Israel yang hamil. Jika telah tiba hari persalinan, mereka lah yang akan mengurus. Jadi di antara pasukannya Firaun adalah pasukan-pasukan bidan kerajaan. Tugasnya ngapain? Kalau ada yang jadi gini, bidan itu kan ngapain mereka datang ibu-ibu ke bidan, kemudian udah berapa telat haidnya sejak kapan, bla bla dan seterusnya. Diawasi, dikontrol. Ini juga terjadi. Tapi mengontrolnya adalah sampai ketika sudah waktu persalinan mereka yang ngurus. Kalau laki-laki langsung mereka bunuh dengan pisau. Begitu. Jadi dikontrol, ya dia tak begitu lahir laki-laki bawa pisau. Ya, dibunuh. Oleh bidan-bidan tersebut. Astagfirullahaladzim. Adapun jika ia perempuan maka dibiarkan. Jika ia lelaki maka segera dibunuh. Setelah beberapa tahun dilaksanakan, ada aduan dari sebagian pejabat Mesir bahwa nanti kerajaan Mesir akan kekurangan budak lelaki Bani Israel dong. Kalau dibunuh terus, maka diselinglah. Pembunuhan bayi dilakukan 2 tahun sekali. Yochebed tak khawatir dengan Harun. Ia lahir di tahun di mana tidak ada pembunuhan bayi lelaki. Tapi adiknya Musa akan lahir di tahun pembunuhan. Allah beri ia sejumlah karomah, di antaranya karomah Yochebed ibunya Nabi Musa adalah kehamilannya tidak kentara sehingga tidak disadari para wanita Koptik. Jadi nggak gendut. Dia atau gemuk aja tapi nggak gendut kayak orang hamil gitu, kelihatan nggak? Karomah. Pun di hari persalinan ia tidak dibantu bidan, tapi hanya dibantu putri pertamanya, Miriam. Setelah beberapa waktu, bayi yang dirahasiakan itu disusui. Allah ilhamkan bahwa jika ia mengkhawatirkan keselamatan sang bayi, sebab ia akan tumbuh pula pada akhirnya, maka silakan masukkan ia ke dalam peti. Hendaklah peti tersebut dihanyutkan ke sungai Nil. Allah juga menenangkan sang ibu serta menjanjikan akan mengembalikan si bayi ke pangkuan sang ibu. Surat Al-Qasas memang tema besarnya adalah percaya janji Allah. Tema besarnya percaya janji Allah. Allah bilang, "Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin." Kami akan mengembalikan Musa kecil kepada engkau dan kami akan jadikan ia sebagai rasul. Nanti juga di akhir surat Al-Qasas Allah akan bilang, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Sungguh Allah yang mewajibkan engkau untuk hijrah, wahai Nabi, akan mengembalikan engkau ke Mekah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala
sebutkan janjinya di awal surat Al-Qasas. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Janji Allah menginginkan memberi nikmat kepada orang-orang yang terzolimi tapi istiqomah. Kami akan jadikan mereka para pemimpin. Kami jadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dibungkutlah peti tersebut berisi bayi oleh Asyah istri Firaun. Ia begitu bahagia melihat bayi nan sehat setelah peti dibuka. Firaun mengenali bahwa bayi ini berkebangsaan Bani Israel, bukan Koptik dari warna kulitnya. Ia lalu menghampir karena Koptik negroid, sementara Bani Israel ya bangsa Kaukasoid. Ia lalu hampir membunuhnya sesuai peraturan sebelum dicegah oleh Asyah. Firaun pun membiarkannya karena ia sangat mencintai Asyah. Bahkan ia biarkan Asyah mencari ibu susuan Musa kecil. Miriam yang menguntit arah hanyutnya peti segera bawa sang ibu ke istana untuk ikut seleksi. Maka hanya ibunda kandung Yochebed yang berhasil menyusui Nabi Musa. Yochebed pun tinggal di istana tanpa diketahui bahwa ia adalah ibu kandungnya. Demikianlah janji Allah. Janji Allah. Kini sang ibu merawat langsung anaknya tanpa khawatir, bahkan dengan biaya yang ditanggung Firaun. Musa muda memang tumbuh dari lingkungan istana, tetapi tetap saja mengalir pada diri beliau darah Bani Israel. Maka kala ia berjalan di pasar dan menjumpai seorang Koptik bertikai dengan seorang dari Bani Israel, ia dimintai tolong oleh orang dari Bani Israel. Musa pun memukul si Koptik. Lantas meninggal dunialah ia seketika. Tak sengaja pembunuhan itu dilakukan. Musa menyesal, minta ampun sama Allah. Dan ingat sini bahwa Bani Israel masih menjalankan Islam ajaran Nabi Yusuf. Penting diingat. Nabi Musa, sisi menariknya adalah beliau mendakwakan tauhid itu ke bangsa Koptik. Adapun ke bangsa Bani Israel, maka praktis mereka tahu ajaran Nabi Yusuf. Bangsa Bani Israel. Leluhur mereka. Tapi mereka sudah jauh dari pembelajaran agama, dan apalagi dipaksa Firaun untuk menjadi budak, mungkin dijauhkan juga secara ilmuwan dari ilmu Islam yang benar, sehingga jauh, sehingga mungkin kalau bahasa sekarang nggak bisa ngaji gitu ya. Kemudian juga barangkali mereka dicakoki doktrin-doktrin kemusyrikan, atau bahkan dipaksa untuk melakukan beberapa ritualnya. Intinya, Nabi Musa menyesal minta ampun sama Allah. Musa merasa sudah mulai diawasi dan diincar para polisi Mesir karena kasus ini. Esok harinya, seorang Bani Israel yang meminta tolong sebelumnya itu kembali bertengkar dengan orang Koptik lain. Musa hampir marah memukul si Koptik tersebut sebelum akhirnya si Koptik balik memarahi Musa. Tiba-tiba datang orang dari kerabat Firaun tergesa-gesa menuju beliau mengabarkan, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Sungguh para pemuka kerajaan telah bersidang untuk memburuan kamu, ingin membunuhmu, maka larikan dirimu dari Mesir. Berlari tanpa arah, tiba Nabi Musa di perbatasan kota Madian, utara Arab Saudi. Bayangkan, nyebrang benua. Nabi Musa mengatakan, asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Tuhanku, Rabbku menunjukiku jalan yang benar. Lagi-lagi percaya pada janji Allah. Gua Musa berdoa. Hal pertama yang beliau lakukan adalah membantu dua wanita memberi minum hewan gembaan mereka. Setelahnya, Musa bersandar di pohon seraya melangitkan doa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya wahai Rabbku, aku fakir terhadap rahmat yang kau turunkan. Beliau lantas diundang menjumpai ayah kedua wanita tadi, yang merupakan seorang tokoh negeri Madian. Beliau lalu nikahkan dengan yang tertua dari dua putrinya tadi. Maharnya ialah bekerja minimal 8 tahun, tetapi Nabi Musa memilih menyelesaikan 10 tahun, kemudian kembali ke Mesir. Di perjalanan beliau menjumpai api. Tiba di sana, Musa diperdengarkan firman Allah, diajak bicara olehnya, dan diutus kepada Bani Israel dan Koptik. Tidak ada hampir-hampir yang beriman dari Koptik, kecuali sedikit. Allah sebutkan beberapanya. Sementara Bani Israel hampir semua masuk Islam. Beberapa pemukanya yang dekat dengan Firaun sudah tertipu dunia. Jadi tahu Islam cuma memilih dunia. Seperti Bal'am, seperti Qarun. Kelak mereka, atau di antara mereka yang masuk Islam, banyak yang munafik. Tadi saya singgung ya, munafikan begitu besar di
Bani Israil. Kelak mereka akan menampakkan kekafirannya, termasuk Qarun atau Korah. Dengan rezeki Allah, ia orang yang sangat kaya raya, tapi congkak tak bersyukur. Ia katakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku peroleh harta ini dari kepandaianku, kepiawaianku, kehebatanku bisnis, investasi. Aku tahu bahwa aku memang berhak mendapatkan. Ini hati-hati. Ia lalu memamerkan kekayaannya. Jadi ini seperti antitesis dari surat An-Naml, bahwa pamer itu bisa jadi keburukan. Kekuasaan bisa jadi keburukan. Jadi yang tadinya media dakwah bila disalahgunakan bisa jadi keburukan. Gitu ya. Bahkan kunci-kunci gudangnya saja tak kuasa diangkat kecuali oleh beberapa laki kuat. Saat sombong, pongah dan ingin berlaku lancang kepada Nabi Musa, itulah Allah tenggelamkan. Fakhasafna bihi wa bidarihil arud. Tenggelamkan ke bumi. Sungguh kisah Exodus Bani Israel kembali ke kampung halaman di Syam seharusnya menguatkan harapanmu dan umatmu, wahai Nabi Muhammad, bahwa Allah innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Allah mewajibkan atas engkau untuk menjalankan Al-Quran, akan mengembalikan engkau ke Mekah lagi. Demikian akhirnya kehidupan Fir'aun dan Qurun sama-sama menegaskan konsep bahwa kejayaan negeri akhirat itu adalah Allah sediakan bagi orang yang tidak lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Bahwa kejayaan di negeri akhirat hanya disediakan bagi orang-orang yang tidak menyembuhkan diri, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semua fana kecuali dia, nama dan sifat. Semua amal akan sirna kecuali ikhlas karena. Apakah orang-orang yang mengejar kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Nuh, 'Ad, Samud, Lut, Syu'aib, Firaun, Haman, pasukannya. Kaum mereka beserta seluruh penentang para rasul hingga Qurun, masing-masing mereka mendapatkan azab karena dosa-dosa. Fakulan akhadna bidzambih faminhum man arsalna 'alaihi hasiba, surat Al-Ankabut. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi diri sendiri. Di sisi lain, siksaan, celaan, jihad adalah warna-warni ujian di jalan keimanan. Hasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa mengira orang-orang beriman akan dibiarkan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi surat Al-Ankabut adalah pengulangan penegasan surat Al-Kahf. Bicara tentang apa Al-Kahf? Al-Kahf bicara surat apa? Fitnah, ujian. Al-Ankabut begitu, ujian. Apa orang mengira tidak akan diuji? Lalu tunjukkan ujian Nabi Nuh, sahabat dakwah 950 tahun. Ujian Nabi Ibrahim dilempar ke api. Nabi Lut, Nabi Syuaib mau diusir kaumnya. Dengan yang nampak mereka jujur. Nampak siapa yang dusta. Istiqomahlah maka engkau Nabi mengikuti Al-Quran diwajibkan. Laksanakan sholat. Inna sholat tahalil fahsya wal munkar. Sholat mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Waladzikru akbar ya Allah. Demikianlah juz yang ke-20 dari Al-Quran. Surat An-Naml, surat Al-Qasas, janji Allah, percaya pada janji Allah, dan surat Al-Ankabut, penutup dari juz 9. Wallahu a'lam. Silakan Bang Arif. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Dan bagi peserta yang ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui kolom komentar ataupun melalui fitur on mic.